Pada musim gugur tahun 2019, Timothy Blivnik dan beberapa anggota keluarganya iseng-iseng ikut acara hiburan populer berbentuk kuis dengan nama Family Feud. Family Feud serupa dengan acara Family 100 di Indonesia, di mana prinsipnya dua kubu yang bertanding diminta untuk menebak hasil survei tertinggi. Episode di mana tim dan keluarganya bermain disiarkan di TV nasional Amerika pada tahun 2020. Saat itu, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh pemandu acaranya, Steve Harvey, adalah, berdasarkan survei, sebutkan kesalahan terbesar pada malam pernikahan. Saat itu, sambil bercanda, tim menjawab bahwa kesalahan terbesarnya adalah bersedia menikah dengan istrinya. Mendengar jawaban tim, sang pemandu acara jadi heran sampai mengernyitkan keningnya. Meski semua yang hadir di studio tertawa mendengar jawaban tim yang dianggap sedang bercanda, tetapi siapa sangka, sebenarnya saat itu tim sedang mengungkapkan kenyataan hidupnya. Seperti ungkapan sastrawan Oscar Wilde, "Life imitating art", yang artinya kehidupan meniru seni. Begitulah kurang lebih arti candaan tim dalam acara itu. Candaannya seolah menjadi nyata dalam sebuah tragedi beberapa tahun kemudian. Terima kasih kepada sahabat Weekly, Momo Liang, yang sudah request kasus ini. Semoga video berikut dapat menjawab rasa penasarannya. All right, Pete, what's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. Not my mistake. Not my mistake. I love my wife. I'm going to get in trouble for that, aren't I? Yeah. Timothy Blivnik atau dikenal dengan Tim Blivnik adalah warga teladan di kota Quincy yang berada di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Selain karena segudang prestasinya di bidang olahraga, Tim juga dikenal berkat kedermawanannya dan kontribusinya dalam masyarakat. Tim menikah dengan kekasihnya Rebecca Bernadette Postel atau akrab disapa Becky Blivnik, yang dikenalnya semasa kuliah di Quincy University. Becky berusia setahun lebih tua dari Tim dan berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Blessing di kota Quincy. Tim dan Becky menikah pada tahun 2009. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang putra bernama Deacon, Grayson, dan Arlene Blivnik. Keluarga mereka dikenal sebagai keluarga ideal yang sempurna dan harmonis. Namun, belakangan rumah tangga Tim dan Becky diterpa prahara. Keduanya sering terlibat pertengkaran besar yang membuat ketiga anak mereka jadi tidak nyaman. Tidak ada yang mengetahui alasan pasti penyebab memburuknya kondisi rumah tangga keduanya. Tetapi ada beberapa spekulasi yang mulai menyebar di antara orang terdekat mereka. Sebagian percaya, buruknya temperamen Tim membuat Becky tidak tahan. Sedangkan yang lain meyakini, Becky ketahuan selingkuh. Pada akhirnya, keretakan rumah tangga mereka menjadi terlalu besar dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Tim dan Becky pun mendaftarkan perceraian mereka pada bulan Februari 2021. Kurang lebih setahun setelah acara kuis Family Feud ditayangkan. Setelah itu, Becky bersama ketiga putranya pindah dari rumah keluarga ke sebuah rumah bertingkat yang berjarak hanya 3 menit dari rumah Tim. Sayangnya, hubungan Tim dan Becky kembali memanas saat sidang hak asuh atas ketiga putra mereka berlangsung. Karena masing-masing merasa paling layak dan berhak memegang penuh hak asuh tersebut. Ketegangan di antara mereka semakin jelas ketika keduanya sama-sama mengajukan permohonan surat perintah jaga jarak terhadap satu sama lain dengan alasan yang kurang lebih sama. Becky beralasan Tim bisa membahayakan keselamatannya. Begitu juga sebaliknya. Saat situasi sedang panas-panasnya, Becky malahan secara terbuka menjalin hubungan dengan Ted Johnson, pria yang dirumorkan berselingkuh dengannya. Keputusannya itu tentu saja semakin memperkeruh suasana.
Pengadilan dijadwalkan akan memberikan putusan resmi atas perceraian dan hak asuh pada tanggal 3 Maret 2023. Namun, sebuah tragedi yang terjadi beberapa minggu sebelum putusan tersebut merubah akhir perseteruan Tim dan Becky. Pada tengah hari tanggal 23 Februari 2023, ayah Becky mendapat telepon dari Tim yang mengabarkan bahwa hari itu Becky tidak datang menjemput ketiga putranya. Kabar itu tentu membuat ayah Becky merasa khawatir. Setelah menjemput ketiga cucunya, ayah Becky segera mendatangi rumah Becky untuk memeriksa keadaannya. Tetapi sayang, kedatangannya disambut pemandangan mengenaskan. Jasad Becky ditemukan terbaring di dalam kamar mandi lantai 2 rumahnya dengan 14 bekas tembakan. Ayah Becky segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Pihak kepolisian langsung menyisir area sekitar rumah Becky untuk mencari petunjuk terkait peristiwa tersebut, sembari mengumpulkan keterangan dari tetangga dan orang-orang terdekat. Sebuah petunjuk penting didapat dari saudara perempuan Becky yang bernama Sarah Riley. Sarah mengaku pernah menerima pesan penting dari Becky yang diterimanya kurang lebih seminggu sebelum kejadian. Dalam pesannya, Becky menuliskan, bila ada sesuatu terjadi padanya, pastikan orang nomor satu yang harus dicurigai adalah Tim Blivnik, suaminya. Becky mengaku takut pada Tim yang akan menyakiti, mengejar, atau mencoba melakukan sesuatu kepadanya demi menjauhkan Becky dari ketiga putranya. Petugas dari kepolisian wilayah kota Quincy segera mendatangi rumah Tim untuk melakukan penggeledahan. Selama proses tersebut, Tim yang kebetulan ada di rumah bersikap kooperatif. Penggeledahan itu membuahkan hasil. Para petugas berhasil mengumpulkan banyak petunjuk yang membuktikan keterlibatan Tim dalam pembunuhan istrinya Becky. Salah satunya berupa jejak digital pencarian yang didapat dari komputer milik Tim. Diketahui pada hari pembunuhan, Tim melakukan beberapa pencarian yang mencurigakan melalui internet. Antara lain, tentang cara melakukan pembunuhan tanpa ketahuan polisi, serta cara membuka jendela menggunakan linggis. Diduga, pada tanggal 23 Februari, Tim Blivnik mengendarai sepeda ke rumah Becky yang hanya berjarak 3 menit dari rumahnya. Sesampainya di sana, Tim membuka jendela kamar di lantai 2 dengan linggis yang dibawanya. Setelah itu, dia menyerang dan menghabisi Becky. Tim Blivnik kemudian ditahan dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas istrinya, Becky Blivnik. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya mengetahui tentang perseteruan yang terjadi antara Tim dan Becky. Belakangan terungkap, sebelum kematiannya yang tragis, Becky ternyata sempat membuat laporan ke polisi terkait KDRT yang dialaminya, tetapi sayangnya laporan tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak terkait, hingga terjadi tragedi mengenaskan itu. Persidangan Tim Blivnik dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Pada tanggal 31 Mei 2023, Dewan Juri memutuskan Timothy Blivnik bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan pembobolan rumah. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Timothy Blivnik atas kejahatannya. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim sempat memberikan pernyataannya. Mr. Blivnik, you researched this murder, you planned this murder, you practiced this murder, you broke into her house, and you shot her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times. The court believes that the appropriate sentence into 1 life sentence. Perseteruan sengit terkait hak asuh selama proses perceraian keduanya membawa akhir yang menyedihkan. Baik Tim maupun Becky saling menyakiti satu sama lain demi memenangkan ego mereka. Sejak beberapa tahun ke belakang,
Pertengkaran terkait keuangan keluarga dan perselingkuhan sudah mewarnai rumah tangga mereka. Salah satu teman yang bersaksi di pengadilan mengaku, Becky pernah mengeluh padanya terkait Tim yang dicurigai menyembunyikan aset. Parahnya, Becky memanasi situasi dengan keputusannya berkencan sebelum sidang perceraian tuntas, hingga Tim terbakar emosi dan jadi gelap mata. Akhirnya, yang paling menderita adalah ketiga putra Tim dan Becky. Mereka terpaksa kehilangan ibu dan ayah akibat tragedi tersebut. Ketiganya hingga kini berada di dalam asuhan kedua orang tua Becky. Video kuis Family Feud beberapa tahun sebelum kejadian, di mana jawaban Tim seolah memberi isyarat tentang kondisi rumah tangganya yang retak, membuatnya dituduh telah merencanakan niatnya sejak lama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tim hanya bercanda saat tampil dalam kuis Family Feud, ataukah saat itu dia sudah berniat menghabisi Becky? Sekian dulu kasus kali ini, sampai bertemu di kasus selanjutnya.